Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Pada kali ini kita melihat sebuah video yang dimana seorang Daniel Mananta yang dikabarkan pada bulan yang lalu ia sudah mualaf. Tetapi ternyata saudara kita Daniel Mananta belum syahadat. Dia masih mencintai dan mengasihi Yesus. Seperti apa cuplikan video dan reaksi Daniel Mananta dalam menyambut Natal? Inilah dia videonya. Ini mumpung lagi Natal, gue percaya banget kalau misalnya hidup gue sudah dibeli oleh darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, dan dengan dia mati di kayu salib, dia membeli nyawa gue, dia membeli hidup gue, dia membeli jiwa gue. Sekarang gue jadi hak miliknya siapa? Jadi hak miliknya Yesus Kristus. Jadi again, manufacturer atau creator, pembelinya, the purchaser, sama the owner. Dan itu adalah yang berhak untuk ngasih tahu gue ini siapa. Jadinya, gak peduli apa yang orang ngomong tentang lo, mereka gak punya hak apa-apa ke dalam diri lo. Yang pertama, mereka tidak menciptakan lo. Yang kedua, mereka tidak membeli lo. Dan yang ketiga, mereka tidak memiliki lo. Right? Nah, hanya Tuhan yang mempunyai hak untuk nge-labelin lo. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Tuhan nge-labelin lo apa? Walaupun teman-teman lo sekarang ini mungkin lagi nge-labelin lo weirdo, kayak gue dulu, pecundang, loser misalnya. Mungkin ini ada seseorang yang lagi butuh denger ini di Natal tahun ini. Tuhan nge-labelin lo masterpiece. Dia ngerasa lu adalah ciptaannya dia yang benar-benar dibanggakan banget ke malaikat-malaikatnya. Dia benar-benar bangga banget sama ciptaannya, yaitu lu yang lagi dengerin ini. Yang kedua, beloved, yang paling dicintain dari yang paling dicintain. Kalau loved aja, ya udah dicintain. Tapi ini benar-benar yang paling dicintainya banget nget gitu. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia sangat sayang banget sama lo. Nah, cuman kadang-kadang gue ngerti, lu sendiri suka mikir, gue masih layak gak sih? Karena, gue kemarin baru aja berdosa. Ini sebelum ngedengerin ini, gue baru aja berbuat dosa. Well, gue pengen kasih tahu lu juga, karena ini bukan kebetulan lu nonton video ini, lu dimaafkan. Lu dimaafkan. Dengan kedatangan Yesus ke dunia ini, dan mati di kayu salib, darahnya Yesus menyucikan lu, sehingga lu dimaafkan. Dan lu layak, sudah dilayakkan 2000 tahun yang lalu oleh darahnya Tuhan Yesus untuk bisa langsung ngobrol lagi dan berdoa lagi sama Tuhan Allah Bapa kita di surga. Dan lu dijagain. Ketika lu lagi tidur, lu dijagain sama Tuhan. Lu bangun tidur, lu dijagain. Kadang-kadang kita mungkin gak ngerasain, but He is with us. Mungkin kadang-kadang lu lagi berdoa, dan lu ngerasa, kok Tuhan kayak gak ngedengerin gue ya? Don't worry, Tuhan lagi ngegandeng tangan lu. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi digandeng, atau misalnya kita lagi dipimpin, ya orang yang gandeng juga diem-diem aja juga gak apa-apa. Karena kita tahu, kita lagi digandeng. Hidup kita lagi digandeng banget. Anyway, ini analogi label maker ini mudah-mudahan bekerja buat seseorang di luar sana. Dan gue berharap banget di Natal ini kita bisa sekali lagi memperingati tentang hari kelahiran Yesus ke dunia ini demi menebus dosa-dosa kita, demi menyelamatkan kita, supaya kita pun bisa dilayakkan untuk menyambung kembali hubungan kita dengan Tuhan di surga. Itu cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama, bahwa di dalam video tersebut seorang Daniel Mananta yang dimana seorang artis Kristen yang beberapa bulan yang lalu dikabarkan bahwa ia sudah mualaf. Tetapi ternyata saudara, Daniel Mananta belum menjadi mualaf atau belum syahadat. Kita melihat di dalam cuplikan video tersebut bahwa Daniel Mananta sangat gembira, sangat bersuka cita menyambut sang juru selamat, menyambut sang bayi Natal, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam cuplikan video tersebut, Daniel mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan yang kedua, Daniel mengakui bahwa kedatangan Yesus sang bayi Natal adalah merupakan cara Tuhan untuk menebus manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, Daniel mengakui bahwa dirinya sendiri milik Yesus Kristus. Dan ini adalah sebuah pengakuan iman yang benar-benar
yang berasal dari lubuk hati Daniel Mananta. Dan yang keempat, bahwa apapun kata orang terhadap dia, oleh karena ia sudah setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad, tetapi bagi dia, dia adalah milik Allah, diciptakan oleh Allah, dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Nah, di sini teman-teman, kita tidak boleh terlalu mencat atau menjustifikasi saudara kita Daniel di dalam hal ini. Tetapi kita terus mendukung dan mendorong supaya Daniel terus belajar kitab suci, terus belajar Alkitab dengan baik, supaya tidak lagi mengeluarkan statement yang bertentangan dengan kitab suci, yaitu Alkitab. Dan secara pribadi, saya bangga kepada Daniel Mananta dengan cuplikan video tersebut, bahwa orang-orang yang mengklaim dia sudah mualaf langsung bungkam dan kaget melihat bahwa ternyata Daniel Mananta belum mualaf. Jadi anak Tuhan tetaplah anak Tuhan. Apakah anak Tuhan bisa jatuh? Bisa. Tetapi anak Tuhan bisa bangkit karena Tuhan yang membangkitkan spirit dan juga semangat untuk mengetahui kebenaran. Beberapa hal yang Daniel nyatakan, bahwa ia mengakui Yesus adalah Tuhan dan mengakui bahwa ia adalah milik Tuhan Yesus Kristus, dan yang menciptakan dia sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain, bukan Allah lain, tetapi Sang Bayi Natal yang datang ke dunia mengambil rupa manusia supaya manusia mengenal dia. Ini tidak ada di dalam siapapun di dunia ini, tidak ada Allah yang berinisiatif untuk datang langsung ke dunia untuk mengambil rupa manusia, dan hanyalah Allah, yaitu Yesus Kristus, yang dimana ia mengambil rupa manusia sama seperti manusia, merasakan apa yang dirasakan manusia. Dan itu artinya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Bisa dia melakukan apa saja sesuai dengan keilahian, berdasarkan dengan keilahian. Karena ia adalah yang ilahi, maka apapun dia bisa melakukan apa saja. Kalau Allah bisa melakukan apa saja, justru di situ dia menunjukkan bahwa ia yang Maha Kuasa. Jadi Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Allah kita Allah yang menolong kita. Allah kita Allah yang menebus umatnya ke dalam maut. Kiranya video ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.